الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول عز من قائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara wujud kekuatan iman, di antara wujud kekuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan akan kewajiban untuk terus-menerus mengintrospeksi diri. Takwa rahimahullah juga berarti keberanian untuk mengevaluasi, keberanian untuk bahkan mengoreksi. Takwa atau iman tidak hanya dengan angan-angan atau tamanni, tidak hanya sebatas wacana, tidak hanya teks, tidak hanya sekumpulan teori yang di dalamnya ada ayat, di dalamnya ada hadis. Takwa tidak hanya tentang bagaimana menghadirkan rasa optimis bahwa jika taat kemudian kita memiliki kesempatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi takwa rahimakumullah sebagaimana ia adalah tentang menuruti semua keinginan Allah Subhanahu wa taala, takwa juga berarti berani bertanya tentang seperti apa kualitas diri dalam konteks peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani sesekali rahimakumullah menggunakan tolak ukur Quran, menggunakan tolak ukur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menilai diri. Mungkinkah menuju surga? Atau bahkan makin kesini makin mendekat ke neraka? Takwa adalah sesekali rahimahullah, mungkin tidak setiap waktu. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikhlaskan diri kita untuk merasa malu. Malu karena tidak melakukan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa mengikhlaskan diri sesekali merasa terpukul. Terpukul ketika gagal gara-gara tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa rahimahullah tidak mengapa untuk sesekali merasa kecewa. Kecewa, kenapa? Mengabaikan kebenaran dari Islam yang telah lama dikenalnya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari tahun ini dan mungkin hari-hari ke depan rahimakumullah, umat Islam khususnya di Indonesia dihadapkan dengan banyak sekali ujian, dihadapkan dengan beragam krisis yang nyaris tidak cukup waktu jika dikaji satu persatu. Namun saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dalam waktu yang singkat ini kita sejenak membuka kembali Al-Quran, melihat apa maunya Allah Subhanahu wa taala tentang krisis, bagaimana menghadapinya. Apakah harus berserah diri dalam makna pesimis, apatis, ataukah overconfident, percaya diri berlebihan padahal tidak memiliki kemampuan? Al-Anfal 45 dan 46, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan sebuah kelompok,
teks ayat tentang kelompok kafir, kelompok yang ingin menghabisi umat Islam. Jika ditarik dalam makna kekinian, maka ini adalah tentang arus deras yang ingin menggiring umat Islam menjadi umat yang termarginalkan. Bahkan di negara di mana mereka menjadi mayoritas sekali, arus deras yang ingin meminggirkan umat Islam dari kancah global dalam konteks internasional. Arus deras yang ingin memposisikan umat Islam sebagai umat yang brutal, hanya mengerti bahasa dam, umat yang tidak pernah memiliki sejarah peradaban. Harus keras untuk pada akhirnya menanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita rasa malu jika ketahuan kita Muslim, rasa malu jika ketahuan kita taat kepada Allah. Tidak, harus keras. Tidak perlu menyebutkan kelompok mana itu, tapi mereka ada dimanapun, bahkan mungkin ada di dalam darah kita. Arus yang selalu ingin melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, arus yang selalu ingin menghalang-halangi, ingin mengelabui. Lalu itu fi'atan, maka jalan keluarnya versi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang menciptakan kita. Butuh kokohkan. Tafsir menjelaskan semisal Tantawi misalnya, beliau mengatakan fasbutu artinya tidak pernah berbalik badan untuk kabur, tidak pernah menyerah apapun keadaannya. Kenapa saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mereka menyandang predikat mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, iman telah bersemayam di dalam hati mereka. Itu artinya ketika seseorang kemudian mengucapkan syahadatain, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Gak ada alasan untuk tidak sabar, untuk tidak kokoh memegang teguh prinsip-prinsip Islam, karena Islam telah membuktikan dirinya dalam kancah global. Sejarah membuktikan, kajian yang mungkin sudah sering disampaikan, betapa Islam satu-satunya eksis 10 abad. Bukan karena mereka meninggalkan Al-Quran, bukan karena mereka melupakan Nabi mereka, bukan karena mereka kemudian hidup dengan gaya Romawi, hidup dengan gaya berpikir Yunani, bukan. Mereka 10 abad eksis karena sangat cinta dengan Al-Quran. Meskipun saat itu juga dipojokkan, yang membenci Islam terus-menerus menebar fitnah tentang kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi karena mereka kokoh, mereka sabar, akhirnya mereka menang. Yang kedua, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kekuatan yang sangat fenomenal. Zikir terkesan berjuang dalam diam, tetapi dampaknya akan sangat mendongkrak. Betapa banyak kisah yang menggambarkan betapa mereka yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tidak pernah bisa dikalahkan oleh mereka yang selalu berlatih secara fisik. Zikir rahimakumullah adalah tentang kesadaran diri bahwa kita makhluk, kita lemah, dan di sana ada Allah, Rabb pencipta yang Maha Tuhan. Zikir adalah tentang ma'iyatullah, kesadaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir adalah tentang keyakinan bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Baru jika dua hal ini bisa dilakukan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, kita bisa memperoleh kejayaan itu. Kita bisa kembali menggapai kemenangan itu. At-tabat, saudara, kekokohan
dan zikrullah itu menjadi kunci utama di dalam ayat 45 ini. Kemudian detailnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 46. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan lebih jelas dengan bahasa yang lugas, wa atiyallah wa rasulah. Turuti apa saja kemauan Allah dan Rasul. Sebenarnya bukan perkara aneh saudara yang dimuliakan Allah SWT jika kita bisa sadar bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh pencipta. Gak mungkin pencipta tidak lebih mengerti tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Sudah pasti pencipta lebih tahu apa yang terjadi dengan sanubari, apa yang terjadi dengan fisik, bahkan apa yang terjadi dengan semesta ini. Toh yang menciptakan kita juga menciptakan semesta. Adanya saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengikuti pengajian, kita mengikuti Jumat seperti ini, ketika sedang bersujud bersimpuh di hadapan Allah SWT dalam sholat-sholat kita selalu menghadirkan keyakinan bahwa Allah pencipta. Kita bahkan menolak mentah-mentah jika sampai ada teori yang mengatakan Allah dilahirkan atau Allah punya anak. Kita selalu mengatakan Allah tidak berawal dan Allah tidak berakhir. Intinya Allah ada, berbeda dengan kita. Namun saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa umur kita cukup pendek, bahwa alam ini umurnya sudah jutaan tahun, bahwa kemudian pada akhirnya semua kita tanpa terkecuali akan menjadi penghuni bumi, dikebumikan. Kesadaran akan kelemahan ini saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kadang-kala tetap saja menghadirkan kesombongan, gurur, kibria di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah mengatakan atau berani memparadekan atau mendeklarasikan pembangkangan untuk tidak lagi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengatakan itu. Tapi sebagian umat Islam bersikap dengan cara itu. Dibacakan ayat berdalil bahwa ayat tidak relevan, dibacakan ayat berdalil bahwa ayat tidak lagi untuk kekinian, dibacakan ayat berdalil bahwa ayat bukan untuk iklim tropis tapi untuk padang pasir, dibacakan ayat berluaskan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aneh, sungguh aneh. Padahal kita sangat yakin pencipta jauh lebih kuat dibandingkan kita. Pencipta jauh lebih tahu dibandingkan kita tentang diri kita sendiri. Itu kenapa jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT kata-kata wa atiyallah wa rasulahu diulang berkali-kali di dalam Al-Quran untuk menyadarkan bahwa kesadaran lemah, kesadaran bahwa diri tidak mampu itu harus diikuti dengan komitmen ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu orang manusia pun yang memiliki pengetahuan detail tentang sejarah kehidupan Muhammad yang berani memvonis atau membuat kesimpulan Muhammad gagal dalam hidupnya, atau kesimpulan Muhammad gagal dalam dakwahnya, atau kesimpulan Muhammad gagal dalam perjuangannya, atau kesimpulan Muhammad gagal dalam tugasnya. Namun sekali lagi betapa anehnya, tidak sedikit orang yang mengabaikan Muhammad meskipun mengakui dirinya sebagai bagian dari pengikut Muhammad SAW. Mereka justru lebih senang disibukkan mengoreksi cara hidupnya dengan cara hidup orang lain yang belum jelas keberhasilannya, yang kalaupun berhasil sifatnya sangat lokal, tidak mengglobal sebagaimana Muhammad SAW. Atiullah wa atiur Rasul, saudara yang dimuliakan Allah SWT, adalah perintah yang sangat argumentatif, perintah yang sangat logis, perintah yang walaupun itu bernuansa doktrin, namun doktrin yang bisa diterima oleh nalar sehat manusia. Berikutnya masih di dalam ayat 46, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Yang kedua dalam tataran praktek, Allah mengingatkan kita untuk tidak
terus-menerus berselisih, terus-menerus hidup dalam konflik sesama mukmin. An-niza', ini bisa melemahkan pertikaian, pertentangan yang dipelihara di tengah-tengah umat Islam pada akhirnya akan menundurkan umat Islam. Fatafshalu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-fashal artinya gagal. Dan ketika gagal, watadhhabu rihukum, anginmu akan pergi. Rih. Ini adalah bahasa kiasan, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, maka hilanglah muru'ah umat Islam, hilanglah kewibawaan umat Islam. Ketika umat Islam terus-menerus memperselisihkan hal-hal yang padahal masuk dalam kategori sekunder, bukan prinsip. Umat Islam jika terus-menerus membicarakan tentang qunut, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sepakat, imam yang mengatakan qunut adalah ahli hadis, Syafi'i. Silahkan dipelajari, tapi bukan ini konsentrasi perjuangan umat Islam pada hari ini. Silahkan bermazhab, silahkan berpendapat, silahkan berpegang, dan memang harus mengikuti hadis yang sahih, penjelasan yang benar. Tapi bagaimana jika kemudian itu menjadi ranah ilmiah kita? Toh tidak ada ulama yang mengatakan jika ada yang berkhilaf dalam masalah furu', dalam masalah yang bukan prinsip, kemudian divonis sebagai kafir. Namun inilah yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada hari ini, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan kita, kehidupan kita, spirit kita untuk mengenal Islam kadang-kadang terdistorsi ketika kita tidak sadar pada akhirnya disibukkan dengan hal-hal yang bukan prinsip. Kita terabaikan dengan hal-hal yang sifatnya prinsip. Ketika sibuk dengan perkara qunut misalnya, rahmatullah, kita akhirnya lupa betapa banyak saudara kita yang tidak sholat. Sibuk dengan qunut subuh, kita lupa betapa banyak saudara kita yang bahkan subuhnya tidak pernah ke masjid. Kita disebutkan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang wajib untuk dipelajari, namun tidak boleh dijadikan sebagai bahan pertentangan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, masih di dalam ayat 46. Jika ingin berhasil, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersabar. Terminologi sabar sudah sering kali dibahas. Tapi sabar, aspek sabar yang terpenting dalam kehidupan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala rahimahumullah adalah ketika menghadapi ujian. Sekali lagi, Islam bukan hanya sekedar wacana. Jika harus menulis artikel tentang sabar, sungguh banyak yang mampu untuk menuliskannya dengan bahasa yang beragam dan indah. Tapi bagaimana jika harus bersabar dalam kondisi yang penuh dengan kegentingan? Harus bersabar dalam ketaatan di saat orang lain mengabaikan ibadah. Harus bersabar dicemooh karena ibadah di saat orang lain dipuji karena maksiat. Bersabar komitmen dengan kejujuran di saat orang lain diapresiasi karena kecerdasannya dalam berdusta. Kesabaran seperti ini yang diharapkan saudara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan Allah ma'as-sabirin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama orang sabar. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyirami rasa cinta kepada saudara kita di dalam hati semua kita. Semoga rahmatullah, ukhuwah menjadi perkara penting di dalam kehidupan Islam kita. Semoga saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu bergoyah untuk tetap berdiri di atas fondasi keislaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ajarani wa iyyakum min 'adzabil alim wa iyyakum 'alas siratal mustaqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin.
fad'uhu wastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijabah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu imamul huda wa misbahud dhalal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, Allah wattaqu. Ma qala ta'ala fi kitabihi al-karim, "Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Asyiral muslimin, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Jika ada yang rusak, jika ada ketidaknyamanan, jika mulai muncul ketidakpastian, jika prediksi sering meleset, jika rencana sering gagal, maka bisa jadi itu salah satu bentuk fasad, bentuk kehancuran, bentuk kebinasaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum itu. Allah ingin menegaskan, ingin mengingatkan kita bahwa kegagalan itu adalah karena kekeliruan usaha yang kita lakukan. Bima kasabat aydin nas. Apa yang harus dilakukan saudaraku yang dimuliakan Allah SWT? Kenapa kemudian Allah harus memperlihatkan itu untuk kita? La'allahum yarji'un. Agar kita mau kembali, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Berpikir optimislah. Teruslah mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Allah tidak ingin mengazab kita dengan krisis-krisis ini. Tapi Allah ingin mengingatkan kita bahwa makin jauh kita dari Allah, makin abai kita dengan Al-Quran, makin abai kita dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kebahagiaan juga akan menjauh dari diri kita. Allah ingin mengingatkan kita, rahimakumullah, agar mengevaluasi diri kita, bahwa masih ada kesempatan. Toh nyawa masih bersama jasad pada detik ini. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan momentum Jumat ini, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum intilaq, momentum untuk berubah, menjadikan Al-Quran sebagai standar tolak ukur aktivitas kehidupan kita. Betul, Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, Al-Quran bukan kitab bisnis, Al-Quran bukan buku kedokteran, Al-Quran juga bukan buku pertanian. Tapi Al-Quran memuat seluruh cabang ilmu. Bukan untuk mengajari manusia tentang ilmu pengetahuan, tapi menyadarkan manusia agar mendapat hidayah dalam hidupnya. Bukankah saudara dimuliakan Allah SWT? Jika pertanyaan sederhana diajukan kepada kita, kenapa harus bersungguh-sungguh dalam bekerja, bergiat dalam berprofesi? Bukankah jawaban sederhananya untuk meraih kebahagiaan? Jika memang kebahagiaan yang kita inginkan, dan kebahagiaan itu adalah perasaan yang muncul dari dalam sanubari dan pikiran kita, tentunya kita tidak boleh lupa bahwa alam pikiran, alam sanubari kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang lebih tahu dengan cara apa pikiran dan sanubari kita harus dinutrisi agar kemudian kita bisa berbahagia. Semoga rahimahullah kita lebih semangat untuk berislam. Sebagaimana kita sudah tiap hari atau bahkan ada yang berjus-jus mengkhatamkan bacaan Al-Qur'annya dalam sehari. Mari kita lebih semangat untuk memahami apa yang kita baca. Mari kita lebih semangat untuk mencari jalan keluar dari Al-Quran. Mari kita lebih berani, rahimahullah, berani untuk merasa salah di hadapan Al-Quran, berani untuk merasa terkoreksi ketika membaca hadis-hadis Nabi SAW.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وأيدهم بقوتك يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واصلح يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان أصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فادعوه واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.